Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran virtual kita untuk materi hari ini tentang litosfer untuk mata pelajaran geografi terkait dengan tenaga pembentuk muka bumi, tenaga endogen, namun di submateri untuk vulkanisme seperti itu. Perlu kalian ketahui, vulkanisme itu berkaitan dengan gunung api. Gunung api di Indonesia itu sangat banyak sekali. Jadi di Indonesia itu tersebar banyak sekali gunung api yang hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki gunung api, namun ada satu wilayah yang tidak memiliki gunung api. Bisa kalian lihat di peta itu mana, di daerah Kalimantan. Daerah Kalimantan itu bebas dari gunung api. Jadi Indonesia itu kaya sekali dengan gunung api. Akibatnya lahan di daerah Indonesia itu sangat subur. Terus barang tambang juga banyak, seperti itu ya. Kita lihat di Jawa ada 35, di daerah Flores 24, di Sumatera 21. Jadi dan lain-lain masih di bawah 20 ya, selain yang saya sebutkan tadi. Silahkan dipahami atau direnungkan mengapa di Indonesia itu memiliki banyak gunung api. Jadi mengapa di Indonesia memiliki banyak gunung api? Karena wilayahnya merupakan daerah pertemuan. Kita kembali lagi ke materi semester 1, karena pertemuan antara dua lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia sama Pasifik, ketemuan di wilayah sini nih, di sepanjang pantai utara Jawa, pantai selatan Jawa dan sepanjang pantai barat Sumatera. Jadi pantai barat Sumatera ya. Jadi di sini selain sering terjadi gempa juga banyak muncul gunung api seperti itu. Jadi wajib kita syukuri meskipun banyak bencana, tapi kita juga memiliki mendapat banyak manfaat dari hal tersebut. Seperti itu. Langsung saja kita lihat peta konsepnya untuk vulkanisme. Perlu kalian ketahui, vulkanisme itu kaitannya dengan gunung api ya, pergunung apian. Nah, vulkanisme ini bisa dikerucutkan lagi tentang pengertiannya, yaitu aktivitas magma yang muncul ke permukaan bumi, yang muncul ke lempeng bumi, ke permukaan bumi. Jadi aktivitas magma berarti jalannya magma ke keluar bumi, seperti itu. Nah, vulkanisme sudah saya sampaikan bahwa aktivitas magma yang mencapai permukaan bumi itu ada dua, secara intrusi dan secara ekstrusi. Silahkan dilihat untuk peta konsepnya ya, peta konsepnya dilihat, dipahami. Seperti itu. Kalau intrusi itu dia magmanya masih ada di dalam bumi. Kalau ekstrusi, X itu keluar, berarti dia sudah keluar ke permukaan bumi. Nah, untuk keluarnya magma itu bisa secara eksplosif dan secara efusif. Untuk secara eksplosif berarti menyembur, kalau efusif itu meleleh, seperti itu. Nah, dari letusan gunung api baik meleleh maupun menyembur itu terbentuk, akhirnya membentuk 3 bentukan gunung, yaitu perisai, maar, dan strato. Dan letusan itu tadi juga memiliki tipe, ada 7 tipe letusan gunung yang ada di dunia ini. Ada Pele, Hawaiian, Vulcano atau Vulkanian, baik lemah maupun kuat. Ada Stromboli, Vincent, dan Merapi, seperti itu. Selanjutnya, nah ini bisa dibaca. Tadi sudah saya sampaikan, vulkanisme itu proses yang berhubungan dengan kaitannya dengan gunung api, di mana pergerakan magma yang menerobos ke lapisan batuan yang akhirnya mencapai permukaan bumi. Proses keluarnya magma ada 2 cara, yaitu secara intrusi dan secara ekstrusi. Nah, ini intrusi batuan, bisa dibaca ya. Intrusi batuan, intrusi magma
itu aktivitas magma melalui terobosan lewat litosfer atau batuan-batuan, celah-celahnya akhirnya membentuk 6 bentukan. Ada batolit, lakolit, sil, diatrema, intrusi, dan apolisa. Jadi ini perbedaannya bisa dilihat untuk batolit nomor 1 itu batolit. Nah ini masih di sini, ini lakolit, ini bentukannya ini, sil nomor 3 ini ya, sama ini nomor 4 diatrema sebelah sini, dan begitu seterusnya. Bisa dilihat ya, jadi dia itu magmanya belum nyampe ke permukaan bumi, masih secara intrusi seperti itu. Selanjutnya ekstrusi. Tadi sudah saya sampaikan, ekstrusi magma itu keluarnya magma sampai ke permukaan bumi. Itu bisa secara efusif maupun secara eksplosif. Itu bisa kita lihat seperti semburan gunung api, itu termasuk ekstrusi magma. Seperti itu. Perbedaan dari ekstrusi magma yang secara efusif maupun eksplosif itu bisa dilihat. Efusif itu kan lelehan. Berarti kalau lelehan itu tidak ada tekanan dari dalam. Tipe magmanya basa cenderung lebih berat daripada asam dan mengandung besi, magnesium lebih banyak. Mohon maaf, itu magnesium ya. Jadi dominasi besi dan magnesium, di mana dapur magma itu dangkal. Kalau dangkal berarti tekanan gasnya tidak begitu besar. Beda dengan eksplosif, ini semburan. Di mana tipe magmanya asam, sedangkan penyusunnya itu berupa silikat aluminium, dapat magmanya dalam. Kalau dalam itu berarti gas yang tertampung di dalamnya itu semakin besar, otomatis tekanannya juga semakin tinggi. Akhirnya dia nyembur ke atas. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini ekstrusi magma itu yang dikeluarkan material-material ya, berupa lava, lahar, eflata, eksalasi. Bisa dilihat perbedaannya, lava itu magma yang keluar, kalau yang masih di dalam itu magma. Lahar itu biasanya sudah bercampur dengan kerikil, air, seperti lahar dingin, biasa itu sudah tercampur dengan air. Eflata itu berupa kerikil, batuan, eksalasi itu gas. Jadi seperti gas belerang, itu termasuk eksalasi. Nah selanjutnya, ekstrusi magma tadi membentuk 3 bentukan gunung, ada perisai, maar, dan strato, seperti itu. Selanjutnya, untuk tipe gunung perisai, bisa dilihat, perisai berarti ya seperti perisai. Kalau kalian teman-teman lihat itu bisa dilihat seperti wajan yang dibalik, itu mirip perisai ya, perisai. Nah ini contoh dari gunung perisai, tipe perisai itu di Mauna Loa, Mauna Kea di Kepulauan Hawaii, Amerika Serikat. Jadi tidak begitu tinggi ya. Ya tetap tinggi, tapi tidak mengerucut ya seperti perisai, seperti itu. Landai lah istilahnya. Bisa dibaca untuk keterangannya. Selanjutnya untuk tipe gunung maar itu ini visualisasi dari Gunung Lamongan yang ada di Jawa Timur oleh Junghun. Nah, jadi ini Gunung Lamongan itu memiliki kawah ranu klakah, kawah atau ranu klakah namanya. Nah, jadi itu termasuk danau maar, di mana ada gunungnya juga ada airnya, ada danau air seperti itu. Nah, ini bentuknya ada cekungan, ada kawahnya atau kaldera. Nah, bisa dilihat untuk keterangannya. Nah, ini tipe gunung, mohon maaf, bukan perisai. Ya, mohon maaf, tadi bukan perisai, namun sebenarnya adalah gunung strato atau kerucut. Nah, ini contoh dari gunung kerucut, itu ada di Merapi, Gunung Krakatau, hampir seluruh gunung yang ada di Indonesia itu memiliki tipe gunung kerucut. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini bisa dibedakan, dilihat perbedaannya. Perisai itu seperti itu, strato seperti itu, maar itu yang ada kawahnya, seperti Bromo itu juga bisa maar. Selanjutnya, nah ini tipe letusan. Tipe letusan gunung api ada 7. Nah, itu bisa dilihat beberapa, itu
berarti itu kaitannya dengan material yang disemburkan, dan tergantung juga dari tekanan gas, terus letak dapur magma, juga termasuk dari kandungan materinya atau materi penyusun dari magma tersebut. Nah, ini penjelasan untuk tipe letusan gunung. Ada Hawaii, Stromboli, Volcano lemah. Terus ada tipe Pele, Vulcano kuat, tadi Vulcano lemah ada Vincent, dan tipe Merapi, seperti itu. Selanjutnya gejala pravulkanik. Jadi sebelum adanya aktivitas vulkanik itu ada beberapa gejala yang biasanya dirasakan oleh masyarakat sekitar atau makhluk-makhluk sekitar wilayah gunung, seperti itu. Ada suhu sekitar kawah naik, sumber air mengering, sering terjadi gempa atau tremor, sering terdengar suara gemuruh, dan banyak binatang menuruni bukit atau lereng. Selanjutnya untuk gejala post-vulkanik atau pasca vulkanik itu ada sumber gas, bau, terus ada geyser. Geyser itu pancaran air panas, biasanya digunakan untuk pariwisata. Nah, ini banyak, silahkan dibaca. Dan tentunya kalau post vulkanik itu biasanya nanti tanahnya di wilayah pegunungan akan menjadi subur, seperti itu. Nah, keuntungan. Selanjutnya ada keuntungan adanya gunung api. Jadi setiap ada peristiwa seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu ada yang menguntungkan juga ada yang merugikan. Jika gunung api itu kaitannya dengan keuntungan, itu bisa dikaitkan dengan suburnya tanah di wilayah sekitar gunung. Selain itu munculnya sumber air panas atau geyser yang bisa digunakan sebagai obat penyakit kulit, untuk tempat pariwisata, seperti itu. Akhirnya devisa dari wilayah tersebut akhirnya naik. Selanjutnya kerugian. Ya, pastilah kalau ada keuntungan juga ada kerugian. Bila dikaitkan dengan kerugian adanya gunung api tersebut, itu biasanya ya ketika terjadi peristiwa erupsi itu akan merusak wilayah sekitar dari gunung api tersebut. Biasanya itu akan menimbulkan korban nyawa, korban harta, seperti itu. Nah, selain itu juga tidak hanya di wilayah sekitar gunung api saja, biasanya di wilayah yang dekat, misalkan daerah ya, seperti yang kemarin waktu tahun 2014 itu saya masih ingat, Kelut itu meletus, tapi efeknya sampai ke Ponorogo, abu vulkannya itu sampai ke Ponorogo. Jadi tidak hanya wilayah di sekitar Kediri saja, Blitar, tapi juga sampai ke Ponorogo. Itu contoh kasusnya seperti itu. Baiklah, saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.